Halo kawan-kawan, teman-teman semuanya, khususnya untuk warga negara Indonesia yang mau berangkat ke negara Hong Kong. Saya mau berbagi sedikit informasi untuk persyaratan-persyaratan apa yang harus dibawa ke negeri Hong Kong ya. Pertama kita harus mempunyai tiket, otomatis paspor ya. Terus bookingan hotel selama 14 hari dan hasil tes swab PCR ya yang diminta sama pemerintah Hong Kong itu. Pertama kita kalau mau ke Hong Kong itu kita ini untuk swab dulu ya. Swab itu kita harus pergi ke rumah sakit yang dirujuk sama pemerintah Indonesia itu. Terus kita pergi ke rumah sakit itu kita daftar, bilang aja ke pihak RS itu kita mau swab PCR ya, PCR ya, yang diusahakan drive thru aja yang cepat ya, yang 1 hari hasilnya itu. Nah setelah kita hari itu kita kita tes swab, kita akan mendapat hasilnya kan hari berikutnya itu. Nah, setelah hari berikutnya itu kita mengambil hasilnya itu kita kita usahakan bilang sama resepsionisnya itu ya, sama susternya itu bilang kita maunya bahasa Inggris dengan hasil laboratorium berbahasa Inggris seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya susternya itu atau dokternya itu mengasih dengan bahasa Indonesia, kalian bilang lagi tolong disalin dengan menggunakan bahasa Inggris atau seperti suketnya itu ya, seperti ini hasil laboratoriumnya itu sama pengantarnya itu harus menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Bilang ke pihak RS kalau ini sudah peraturan maskapai penerbangan dan untuk bukti ke pemerintah Hong Kong ya. Jadi kalau itu suratnya menggunakan bahasa Indonesia, kalian harus tekan mereka untuk menggunakan bahasa Inggris hasil laboratoriumnya itu ya. Dan setelah kita ke airport, kita harus memvalidasi surat swab itu ke pihak kementerian. Kita akan memvalidasi seperti ini, divalidasi ya. Terus habis divalidasi kita pergi ke counter untuk check-in. Untuk check-in itu pihak maskapai akan meminta satu hasil swab, terus KKR yang dimaksud KKR itu yang ini ya, yang ini nanti hasil validasi ini namanya KKR. Terus hasil swab, tiket, udah gitu bookingan hotel selama 14 hari itu. Terus setelah kita udah check-in di bandara Indonesia, kita akan disuruh membuka link. Jadi otomatis HP kita harus menggunakan ada internetnya ya, jangan lupa ya. Kita akan pergi, mereka akan memberitahu Anda harus pergi ke klik dari HP itu, kita akan pencet di Google ya, di Google HDF itu nanti akan keluarlah Health Declaration Information ya, Health Declaration Form, sorry, untuk karantina di Hong Kong. Nah, terus nanti kita akan klik itu yang Health Declaration Form itu, kita klik semuanya, klik itu ada sebagian pertanyaan yang harus kita isi itu. Setelah kita semua mengisi, sudah kita isi semuanya itu kan ya, terus kita akan mendapatkan barcode atas nama kita itu semacam biodata kita buat nanti di Hong Kong, dan nanti harus di screenshot ya, karena ini akan berguna selalu ya. Seperti ini harus di screenshot, nggak boleh nggak di screenshot, karena nanti kalian repot lagi kalau nggak di screenshot. Habis kita mendapatkan tempat duduklah di pesawat, kita terbang ke Hong Kong. Kita terbang ke Hong Kong, nanti ke Hong Kong itu kita akan dimintain barcode tadi itu, yang kita screenshot tadi itu. Terus kita akan melalui proses yang sedikit rumit, panjang. Saya usahakan kalau misalnya Anda membawa tas jinjing gitu ya, jangan yang berat-berat, karena nanti di Hong Kong itu sangatlah rumit. Capek kita berdiri itu untuk proses surat ini, surat itu, butuh waktu yang lama karena satu persatu akan diperiksa. Terus yang tadi surat-surat tadi itu usahakan jadi satu ya, yang tadi itu yang swab, yang hotel buat karantina itu semua suratnya saya usahakan semuanya harus di print ya, lewat kertas ya. Jangan maksudnya, karena memang boleh menggunakan email atau menggunakan screenshot ya, tapi diusahakan mendingan pakai kertas, karena kalau pakai kertas itu mudah untuk dilihat. Kalau misalnya petugasnya minta bertanya gitu, kalian tinggal tunjukin aja kertasnya, mereka sudah tahu, daripada kalian harus mengasih HP selalu gitu kan repot kan, buka tutup gitu. Setelah itu kalian akan mengantri prosedur satu persatu dari pengecekan swab kita dari Indonesia, terus hotel karantina, itu akan selalu ditanyakan oleh petugas airport itu. Setelah itu kita akan daftar tes saliva. Tes saliva itu tes air ludah ya. Nanti kita di sini cek tes saliva, nanti ada pihak yang tidak usah khawatir, mereka akan memberitahu kita caranya itu. Terus kita akan menunggu hasil tes saliva itu
Habis selesai itu dikasih botol kecil sama apa itu namanya ini, gelas gelas kertas. Nah, gelas kertas itu kita masukin air udah kita ke gelas kertas itu kita masukin ke botol kecil itu, ditutup lagi, dimasukin ke plastik, kita kasih kembali ke petugasnya itu. Nanti kita akan menunggu selama hasil dari tes saliva itu keluar sekitar 7 sampai 10 jamnya itu. Dan di situ disediakan apa? Disediakan makan dan minum, bukan makan berat ya, ringan ya, seperti biskuit, roti, air. Nah, saya sarankan untuk ambil yang banyak itu makanannya atau minumannya untuk bekal kita di karantina itu. Jadi setelah mungkin 7 sampai 10 jam hasilnya keluar, kita akan dibolehin keluar ke airport dan kita akan mengambil bagasi ya. Jadi kalau misalnya kita minim pengetahuan atau minim berita lah, kita lebih baik bertanya sewaktu kita mengambil bagasi itu, kita bertanya ke pihak petugas yang di situlah. Saya penerbangan ini kata Pasifik misalnya nomor seri CX berapa. Nah, itu pintu berapa ya pengambilan kopernya itu, dan mereka akan memberitahu. Jadi lebih baik bertanya ke bagian information luggage ya. Setelah kita ambil itu koper, kita akan keluar. Kita akan menuju transportasi umum semua. Terserah kita menuju ke hotel kita masing-masing. Kita akan naik bis, naik taksi, terserah ya. Tapi saya sarankan naik bis aja yang murah ya, yang bisa save money gitu. Setelah kita pergi ke setelah kita keluar dari airport, kita akan menuju ke hotel kita masing-masing. Kita akan check in dan pemerintah Hong Kong akan memberikan surat pengantar untuk hotel lah, untuk hotel. Nanti kita serahkan itu ke pihak hotelnya masing-masing. Setelah kita nyampe ke hotel, itu kita akan disuruh untuk membuka aplikasi yang Stay Home Safe ya. Nanti di airport kita disuruh mendownload Stay Home Safe itu, dan fungsinya kalau kita sudah nyampe ke hotel baru kita boleh membuka aplikasi itu. Dan setelah kita buka aplikasi itu, kita pencet yang I'm home ya, bukan yang hotline, yang kalau nggak salah tombolnya merah. Nanti kita disuruh muter-muter ngecek ruangan kita berapa lebarnya kita di sini itu. Untuk karantina mereka akan ngecek setelah dikasih 60 detik kita akan disuruh untuk memfoto barcode tangan kita itu. Nah, barcode ini fungsinya itu untuk mengecek kita, semacam kayak kita absen di sini kita, karena nggak ada orang yang akan ngecek ke sini, jadi menggunakan aplikasi ya, semua harus menggunakan HP ya. Terus habis kita itu selesai ya, hanya sudah seperti itu saja informasi dari untuk ke hotelnya itu. Dan pemerintah Hong Kong memberikan semacam buku panduan untuk misalnya kita sakit-sakit gitu ya, itu disuruh ditulis di sini. Kalau kamu batuk, running nose, umbelen atau enggak muntah, pokoknya yang dirasakan ada gejala sakit disuruh dicatat seperti buku diary di sini. Atau misalnya kamu sudah merasa mual-mual dari airport itu, kamu harus mencatat nomor kendaraan berapa yang kamu tunggangin di sini. Saya rasa itu aja sih yang persyaratan yang mau ke menuju negara Hong Kong ya. Satu, hasil swab dengan menggunakan bahasa Inggris, dan bookingan hotel selama 14 hari. Itu yang wajib ya, itu. Kalau tiket paspor sudah pasti, kalau ke Hong Kong udah pasti harus ada kan ya. Dan untuk dikasih ini nih, buat apa ini? Cek suhu ya, buat cek suhu badan itu. Dan nanti aplikasi homestay aplikasi apa namanya? Stay Home Safe ini akan selalu memberi notification ya, selalu tutut. Nah, kalian tinggal foto ini aja. Nanti kalian ada pencet yang seperti itu, nanti kalian foto barcode ini. Karena saya dalam keadaan masih karantina, jadi saya masih menggunakan ini, dan saya masih di luar hotel saya sendiri. Dan Nah, bagi mbak-mbak yang atau bagi siapa aja yang mungkin nggak menggunakan HP Android atau iPhone ya, nggak usah khawatir, karena pemerintah Hong Kong menyediakan menyediakan sebuah alat yang khusus untuk yang tidak menggunakan Android gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalian juga akan dibimbing oleh staf-staf pihak imigrasi Hong Kong. Jadi jangan khawatir. Jadi saya rasa itu aja saya berbagi informasi untuk warga negara Indonesia yang mau menuju ke Hong Kong. Satu, harus punya persyaratan itu dan patuhi peraturan yang pemerintah Hong Kong anjurkan ya. Satu, harus
apa namanya, hasil tes swabnya harus menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh nggak menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti ditolak seperti saya karena saya sudah punya pengalaman seperti itu dan apa namanya, eh, hotel bookingan. Sebenarnya semuanya mudah untuk digunakan pakai email tapi ribet. Jadi mendingan pakai kertas aja di print lebih mudah. Ya saya rasa itu aja. Bila ada pertanyaan boleh inbox nanti saya akan jawab satu persatu. Insya Allah ya. Jadi itu informasi untuk warga negara Indonesia yang mau terbang ke Hong Kong atau mau melancong atau mau berholiday.